Halo Sobat Kang Laundry, kali ini kita akan berbagi tip atau berbagi pengalaman serta peralatan untuk cuci karpet ya. Karpet, kasur, sofa, spring bed. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan teman-teman adalah peralatannya. Peralatan yang pertama kita membutuhkan yang namanya vakum ekstraktor. Vakum ekstraktor ini fungsinya untuk mengisap dan membilas ya. Ini ada dua tabung, yang satu tabung air kotor dan satu tabung air bersih ya. Ini fungsinya. Nah, di sini untuk hisap atau memvakum, di sini untuk membilas. Jadi air yang keluar itu ada dua ya. Nah, di sini ini ya, yang kecil ini, yang ini itu untuk membilas. Jadi ketika kita proses bilas air keluar. Nah, air yang keluar langsung dihisap oleh corong yang atas ini, yang fiber ini ya. Nah, kemudian ada yang namanya perontok. Nah, ini perontok kita gunakan buat cuci karpet. Nah, ini jadi karpet sebelum dicuci itu kita rontokkan dulu debunya menggunakan perontok ini ya. Nah, supaya bersihnya maksimal, karena kalau kita langsung cuci biasa saja itu debu tidak maksimal bersihnya ya. Walaupun kita menggunakan mesin ini ya, walaupun kita menggunakan mesin sancin seperti ini, itu tidak langsung bisa bersih ya teman-teman. Meskipun kita gantung ya, meskipun kita posisinya kita gantung langsung, itu tidak akan bersih. Makanya kita harus yang namanya rontokkan dulu debunya ya, menggunakan mesin perontok. Perontok ini sederhana dan murah sekali teman-teman ya. Cukup kita dorong-dorong maju mundur di sini, nanti secara otomatis debu itu akan turun ke bawah, akan rontok seperti ini ya. Nah, seperti itu. Ini perontoknya. Kemudian polisher, teman-teman. Kalau teman-teman nggak punya polisher, teman-teman boleh pakai sikat manual, sikat tangan ya. Sikat tangan. Nah, kalau saya menggunakan yang namanya bor ya. Bor ini bisa digunakan, tapi kita harus waspada dan hati-hati karena ini kita listrik ya. Listrik dengan air kita harus hati-hati. Yang terakhir, teman-teman, alatnya itu ada yang namanya sancin. Nah, ini alat tembak sama kayak dicuci-cucian biasa ya. Sama banget ya, sama banget. Nah, proses kerjanya ya, teman-teman. Pertama, kita gelar seperti ini ya. Pastikan lantai sudah benar-benar bersih, baru kita rontokkan debu ya. Kita rontokkan debu menggunakan mesin perontok ini ya. Setelah selesai dirasa sudah tidak ada lagi debu lagi, baru kita vakum ya. Kita vakum debunya ya, kita vakum debunya. Setelah selesai kita vakum dan kita rontokkan semuanya, baru kita cuci bagian belakang dulu ya. Nah, ini kita cuci bagian belakang dulu ya. Nah, ini bagian belakang atau bawahnya ya. Nah, sama bagian belakang atau bawahnya. Nah, setelah selesai ya, baru kita cuci ya. Kita cuci menggunakan ini pakai air biasa dulu. Nah ya, air biasa kita siram, kita cuci. Baru setelah itu kita sabun ya. Nah, sabun teman-teman boleh menggunakan spray kalau punya, kalau enggak pun boleh bisa biasa aja, sabun kayak biasa aja ya. Untuk deterjennya saya biasanya tergantung nodanya. Kalau noda-noda seperti ini hanya kotor-kotor bau aja, hanya menggunakan deterjen biasa ya. Nah, setelah itu ya, baru kita sikat ya. Baru kita sikat menggunakan ini. Kalau teman-teman punya polisher lebih bagus lagi ya. Kalau punya polisher atau pakai tangan juga boleh, nggak apa-apa. Kita sikat. Nah, setelah sikat baru kita yang namanya proses bilas ya. Bilas menggunakan ini, kita semprot lagi menggunakan ini ya. Nah, setelah itu baru kita balikkan. Nah, lakukan hal yang sama ya. Kita semprot ya, semprot, kemudian kita kasih air sabun ya. Setelah air sabun kita sikat ya. Setelah sikat baru kita semprot lagi. Nah, setelah proses semprot ya, sudah serasa bersih, baru kita vakum lagi ya. Kita vakum lagi. Ini vakumnya dua fungsi ya. Yang pertama untuk membilas, yang kedua untuk ngebersihin. Jadi pas posisi basah itu kadang masih ada juga debu ya. Kita hisap lagi, kita debu. Kemudian, nah, kalau udah kita vakum itu nanti proses pengeringannya tidak terlalu lama karena sudah turun beberapa persen airnya. Jadi airnya itu sekitar 80% sudah turun ya. Sudah kita hisap benar-benar. Nah, baru kita proses akhir dijemur. Nah, setelah dijemur ya, baru kita proses finishing. Nah, proses finishing itu biasanya kita juga ini ya, dihisap lagi, divakum lagi. Nah, kadang masih ada bulu dan debunya, itu kadang kita sikat juga ya. Proses pakainya baru kita packing ya, packing. Semoga tips singkat ini bermanfaat ya teman-teman, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.